Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Saya Firda Medina Utari 124160626. Dan saya Santia Marupipa 124160023. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai aplikasi penyusunan laporan keuangan syariah. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari aplikasi penyusunan laporan keuangan syariah ialah sebuah sistem atau software yang digunakan untuk membantu proses pencatatan transaksi, pengolahan data keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah Islam. Laporan keuangan syariah berbeda dengan laporan keuangan konvensional karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti bebas riba, gharar, dan maisir. Selain itu, laporan keuangan syariah juga biasanya mencakup pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan pembiayaan berbasis akad syariah. Yang kedua, tujuan penggunaan aplikasi penyusunan laporan keuangan syariah. Yang pertama, mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam penghitungan laporan keuangan. Yang ketiga, membantu penyusunan laporan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang keempat, memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah. Yang kelima, memudahkan pengawas dan transaksi keuangan lembaga syariah. Aplikasi ini sangat membantu terutama bagi BMT, koperasi syariah, lembaga zakat maupun lembaga keuangan syariah non-bank lainnya. Yang ketiga ada contoh aplikasi. Di sini ada beberapa contoh aplikasi yang biasa digunakan oleh laporan keuangan syariah. Yang pertama ada Simaksi, yang kedua ada Lemon Syariah, yang ketiga ada Kuret, yang keempat Akuntansiku, yang kelima Microsoft Excel berbasis format syariah. Salah satu contoh aplikasi yang cukup banyak digunakan oleh koperasi syariah dan BMT adalah Simaksi. Karena aplikasi ini dapat membantu pencatatan transaksi pembiayaan syariah, simpanan anggota, jurnal umum, hingga laporan laba rugi dan neraca syariah. Ada juga contoh aplikasi yang sering digunakan. Pertama, Accurate Online. Aplikasi ini sering digunakan untuk pencatatan transaksi, laporan laba rugi, neraca, dan pengelolaan keuangan. Yang kedua, Zahir Accounting, membantu pembuatan laporan keuangan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga syariah. Yang ketiga, Microsoft Excel, masih sering dipakai pada koperasi syariah atau BMT skala kecil. Yang keempat ada contoh penerapan. Di dalam penerapan aplikasi laporan keuangan syariah itu misalnya pada sebuah BMT. Jadi ketika ada anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah, maka transaksi tersebut dicatat ke dalam aplikasi. Kemudian aplikasi akan secara otomatis mengolah data tersebut menjadi jurnal transaksi, laporan laba rugi, neraca, dan laporan keuangan lainnya. Jadi dengan adanya aplikasi ini itu bisa membuat proses penyusunan laporan menjadi lebih cepat, rapi, dan akurat dibandingkan kalau dilakukan dengan manual. Yang kelima, jenis laporan keuangan menurut PSAK 101. Laporan keuangan syariah meliputi 1. Posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang keenam, laporan dana kebajikan penerapan pada lembaga non-bank. Yang keenam, ada kelebihan dan kekurangan pada aplikasi penyusunan laporan keuangan syariah. Untuk kelebihannya, yang pertama itu lebih efisien, yang kedua meminimalkan kesalahan, yang ketiga data lebih aman, dan terakhir laporan lebih mudah dipahami. Untuk kekurangannya, yang pertama itu pasti yang jelas membutuhkan biaya aplikasi, yang kedua memerlukan pelatihan penggunaan, yang ketiga itu bergantung pada sistem atau jaringan komputer. Yang terakhir, dasar hukum. Pertama ada pasal 101, penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, DSN MUI, fatwa transaksi syariah. Yang ketiga, OJK, lembaga keuangan syariah. Demikian penjelasan video dari kami mengenai aplikasi penyusunan laporan keuangan syariah.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.